Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Di antara salah seorang pesohor yang kita agak sulit melihat posisinya itu adalah Pak Mahfud MD. Maksud saya posisinya terhadap menanggapi politik, terkhusus Pak Jokowi. Kadang-kadang posisinya itu tidak menguntungkan Jokowi atau merugikan atau menyerang begitu. Tapi kadang-kadang juga netral, kadang-kadang juga membela. Ini lucu ya. Tetapi tidak menjadi persoalan dalam pengertian orang yang kontra terhadap Jokowi itu harus menilai negatif semua narasi yang tertuju kepada Jokowi. Tidak. Karena permasalahannya itu banyak, maka dilihat dari satu permasalahan, bisa jadi memang itu adalah substansi masalahnya ada, yaitu kesalahan Jokowi. Tetapi pada permasalahan yang lain mungkin saja Jokowi tidak memiliki keterikatan dengan narasi itu sama sekali. Nah sehingga saya juga sering mengatakan bahwa kita tidak boleh karena apa ya, karena ada kekesalan lah, saya katakan begitu ya. Saya tidak mengatakan kebencian. Karena adanya kekesalan terhadap satu sosok tertentu, misalkan Pak Jokowi di sini, kemudian semua permasalahan jelek yang tertuju kepada Jokowi kita aminkan saja tanpa analisa begitu. Itu ya tidak baik, itu jelek. Nah, maka yang akan kita lakukan sekarang, kita akan mendengarkan posisi Mahfud MD yang membela bukan Jokowi secara langsung, tetapi membela Bu Ova UGM dalam hal ini, karena kemarin UGM itu kan melalui Bu Ova sudah membahas lagi ijazah Jokowi dengan mengeluarkan berapa poin itu, 9 poin ya, 9 poin mengukuhkan bahwa Jokowi itu lulus dari UGM. Nah pernyataan ini dibela oleh Pak Mahfud MD dengan menyebutkan bahwa Bu Ova sudah bertindak dengan tepat dan apa yang dikatakan oleh UGM itu benar. Nah, yang akan kita saksikan di sini adalah argumen yang dibangun oleh Pak Mahfud MD. Ya, apakah memang yang dikatakan oleh Bu Ova ini sudah layak, baik dan benar begitu, atau sebagaimana sudah kita sangkakan bahwa Bu Ova ini memang mencari, kalau saya katakan begini ya, mencari mukanya Jokowi dengan cara membelanya begitu. Dan kita harus ingat juga bahwa Bu Ova ini ada apa ya, ada permasalahan ketidaknetralan begitu ya tatkala mengomentari ijazah ini. Dan kemarin juga kita sudah melihat bagaimana UGM itu dirugikan dengan pernyataannya Bu Ova. Salah satu yang dirugikannya itu adalah Fakultas Hukum di sidang KIP itu kemarin. Itu memalukan sekali. Nah, akan kita saksikan saja bagaimana komentarnya Pak Mahfud MD ini. Oke Pak Mahfud, saya lanjut ke isu lain nih Pak. Ini agak-agak dekat juga dengan Pak Mahfud nih isunya nih. Pernyataan Rektor UGM Pak Mahfud. Bu Ova, Profesor Ova Emilia itu hari-hari ini atau pekan ini muncul lagi menyampaikan video 9 poin tentang kontroversi lah, kira-kira memberikan kejelasan tentang ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada kepada Joko Widodo. Pak Mahfud, saya kira mencermati itu. Apa tanggapan Pak Mahfud dengan pernyataan terbaru dari Rektor UGM? Oke. Saya mengikuti itu, tertulis maupun lisan, melalui video, dan komentar banyak orang. Hampir semua pemberi komentar itu, terutama yang pro pada Roy Suryo CS itu, menyatakan Bu Rektor ini membela Pak Jokowi, menyatakan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli. Oke, sebentar ya. Sampai sini mungkin kita harus mulai menerima kenyataan bahwa siapapun yang menginginkan kejelasan ijazahnya Jokowi yang dipakai di dalam kontestasi politik, itu intinya dan itu yang penting. Ini disebut pro Roy Suryo ya. Sepertinya kita harus menerima dikotomi itu. Yang mana padahal sebetulnya kalau saya pribadi dan mungkin banyak juga di antara yang menonton, ini bukan permasalahan pro dan kontra. Ini bukan permasalahan mendukung RRT atau tidak mendukung. Ini bukan permainan sepak bola yang kita mendukung
karena kita menyukai begitu, bukan. Yang kita lakukan adalah melihat bagaimana kuatnya argumen Roy Suryo yang dibangun dan teman-temannya begitu, Dr. Tifa dan Dr. Rismon. Itu yang kita lihat sebetulnya. Jadi bukan permasalahan pro dan kontra. Jadi kalau sekelas Pak Mahfud MD ini sudah membuat dikotomi begitu ya, dan terjebak di dalam dikotomi itu, ya selamat, Pak Mahfud ini sudah dipengaruhi oleh pemikirannya para termul. Tapi mudah-mudahan ini hanya dikotomi melihat konflik sosialnya saja begitu ya, tidak menyandangkan bahwa kita ini memang pro Roy Suryo. Tidak ya, kalau misalkan Roy Suryo mengeluarkan argumen yang tidak berbobot, kita juga nggak bakalan mendukung gitu. Itu permasalahannya Pak Mahfud ya. Dan UGM menjamin kebenaran itu berdasar dokumen yang dimiliki termasuk bahwa Pak Kasmojo yang pernah membantah itu adalah pembimbing akademiknya Pak Jokowi, padahal dia membantah. Dan menurut saya bantahan itu ya benar, karena waktu itu Kasmojo kan belum sarjana. Saya ini kan dosen, orang baru menjadi asisten ahli madya itu kalau sudah sarjana baru asisten ahli madya, sesudah itu 4 tahun jadi asisten ahli, sesudah itu jadi lektor muda, sudah itu jadi lektor madya, baru bisa ikut menjadi pembimbing, mendampingi orang gitu. Baik pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Iya, tapi mendampingi dulu, tidak mandiri, baru sesudah lektor itu baru bisa membimbing sendiri. Tapi oke, itu mungkin administrasinya waktu itu Fakultas Kehutanan mungkin masih baru, sehingga ya dosen-dosen kecil pun boleh bisa ikut membimbing dan sebagainya. Tapi sebentar ya, itu nggak bisa seperti itu Pak Mahfud. Kemungkinan yang jauh dari kenyataan itu tidak bisa dijadikan argumen, kemudian kita berlanjut kepada argumen selanjutnya, tidak bisa. Dalam hal ini Jokowi sudah kalah telak begitu. Kenapa? Satu ya, saya kasih 2 saja nih. Satu, Jokowi itu pernah keluar di hadapan alumni UGM, di hadapannya Pak Kasmojo tuh, mengatakan bahwa Pak Kasmojo ini adalah dosen pembimbing skripsi. Kita semua tahulah videonya begitu ya. Itu sudah dikatakan dan itu sudah fakta. Kemudian Pak Kasmojo ini mengatakan beliau bukan membimbing skripsinya Pak Jokowi. Itu juga sudah fakta. Kemudian dimasukkan kemungkinan di sini oleh Pak Mahfud MD, itu kemungkinannya administrasi Universitas Gadjah Mada saat itu terkhusus dalam Fakultas Kehutanan itu tidak rapi, belum rapi dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dimasukkan ke situ. Kemudian kita melanjutkan berargumen atas landasan bahwa itu adalah sebuah hal yang wajar karena kesalahan administrasi. Gak bisa, karena kesalahan administrasi ini bukan yang dibahas di sini. Pak Kasmojo-nya tidak mengakui beliau itu sebagai pembimbing baik skripsi ataupun akademik. Nah, ini kalau sudah seperti itu berarti ada kebohongan kan? Kebohongan dari siapa? Kebohongan dari Jokowi. Itu yang sudah pasti itu. Kemudian apakah UGM ikut berbohong di sini? Ya, kalau misalkan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bu Ova, itu adalah kebohongan juga. Karena kuncinya di sini Pak Kasmojo mengatakan tidak, ya bagaimana begitu. Itu permasalahan. Atau mungkin nggak Pak Kasmojo yang berbohong? Apakah ada kemungkinan Pak Kasmojo yang berbohong? Probabilitas ada ya. Tetapi kita lihat apa motifnya. Tidak ada motifnya. Waktu Pak Jokowi berbicara di hadapan Pak Kasmojo diam saja begitu. Tidak ada motifnya kalau saya lihat. Nah itu, jadi dalam hal ini sebetulnya sudah kalah telak dan melanjutkan argumen dengan dengan asumsi yang dipaksakan itu tidak akan menjadi argumen yang baik, karena dari segi ini saja UGM dan Jokowi itu sudah kalah telak begitu. Ini kita lanjutkan dulu. Begini, saya kira ada yang perlu kita cermati. Pernyataan butir 7 dari Bu Ova itu, menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa, Pak? Untuk melemparkan itu, ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengakui nih, mengeluarkan gitu. Lalu pengadilan, silakan pengadilan. Persisnya pernyataan itu isinya apa, Pak? Gini bunyinya ya. Jokowi telah menerima ijazah asli sesuai dengan ketentuan. Oke, Jokowi telah menerima ijazah asli sesuai dengan ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait dengan ijazah tersebut, termasuk keputusan untuk menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab
yang bersangkutan, Oke. merupakan tanggung jawab Jokowi. Menurut saya ini tepat sekali, karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa, atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM. Oke, sampai situ dulu. Nah, ini kalau Pak Mahfud mau berpikir selugu itu ya, jadi dengan asumsi bahwa UGM itu yang diwakili oleh Bu Ova yang memiliki konflik of interest di belakangnya, yang mengatakan bahwa Jokowi sudah menyelesaikan pendidikan UGM, itu diterima sebagai sebuah kebenaran. Kemudian dari situ dilanjutkanlah permasalahan ini kepada persidangan dan UGM tidak perlu dibawa-bawa lagi karena Bu Ova pun sudah mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas ijazah yang dipegang oleh Jokowi ini ada pada diri Jokowi sendiri. Kalau Pak Mahfud MD mau melihat selugu itu, saya kira begitu ya, masyarakat tidak selugu Pak Mahfud dalam hal ini. Kenapa? Karena pada akhirnya pernyataan Bu Ova UGM sendiri ini harus diverifikasi, dan usaha verifikasinya itu sudah tahap persidangan, yaitu di KIP itu. Dan kita melihat beberapa fakta yang mencengangkan begitu ya, termasuk di dalamnya bagaimana surat menyuratnya UGM dengan pemohon. Kemudian diantaranya juga bagaimana terungkap di dalam sidang KIP itu bahwa data KKN Jokowi tidak ada. Nah, ini permasalahan. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh Bu Ova UGM ini sendiri ini penuh dengan kerancuan di situ. Nah, kalau misalkan sekarang mengatakan Pak Jokowi ini bahwa Bu Ova sudah tepat karena Bu Ova ini mewakili UGM mengatakan bahwa Jokowi itu sudah menyelesaikan pendidikannya, kemudian lanjutkan saja ke persidangan. Oh tidak, kalau kita melihat secara cermat pernyataan Bu Ova sendiri ini harus dibuktikan begitu. Itu permasalahannya. Makanya kenapa ada ruangnya kan di dalam persidangan juga, dalam pengertian bahwa kita ini tidak harus menerima perkataan Bu Ova yang kebetulan saat Jokowi lulus juga Bu Ova tidak ada begitu ya. Tidak ada di situ. belum jajaran rektorat. Bu Ova itu seolah-olah mengatakan dengan point of view yang hadir di situ saat Jokowi lulus, padahal saat Jokowi lulus Bu Ova tidak ada di situ. Maka Bu Ova pun tatkala mengatakan bahwa Jokowi ini dia sudah menyelesaikan pendidikannya di UGM, itu bukan atas pengalaman dia melihat pribadi atau bukan karena dia Bu Ova itu yang menandatangani kelulusan Jokowi, bukan. Pasti kalau kita mau husnuzon melihat arsip-arsip yang ada di Jokowi. Nah, makanya kita mau memiliki keyakinan yang sama dengan Bu Ova. Dengan cara apa? Dengan cara melihat arsip dokumen yang ada di UGM yang itu sudah dipinta di sidang KIP itu. Yang mana pada akhirnya apabila kita tidak memiliki skeptisisme terhadap pernyataan Bu Ova UGM, ini ada motif di belakangnya begitu. Kenapa kita tidak skeptis dengan pernyataannya Bu Ova? Itu permasalahan Pak Mahfud. Ya, makanya sebagaimana seskeptis ya. Coba lihat nih kalau kita menghadapi semua dengan skeptisisme. Orang yang membela Pak Jokowi itu melihat argumen Roy Suryo yang dikeluarkan itu dengan skeptisisme. Maka ada perlawanan lah dari para termul itu. Roy Suryo dan kawan-kawan itu juga melihat ijazah Jokowi dengan skeptisisme. Oleh karena itulah Roy Suryo dan kawan-kawan ini melakukan penelitian. Nah, kita nih ya yang melihat semuanya skeptis. Makanya kita melihat argumen yang dibangun di belakangnya. Kemudian datang UGM menyatakan itu asli, yang mana bukan UGM yang dulu tapi UGM yang sekarang, yang mana dia juga mengatakan asli karena melihat arsip yang ada. Kita juga skeptis. Mana betul-betul arsipnya ada, dan memang kalau betul UGM ini telah memberikan ijazah yang asli kepada Jokowi, itu juga jadi permasalahan. Tetapi Pak Mahfud MD di sini tidak mau melihat itu. Sudahlah kita lihat sekarang bahwa UGM ini sudah mengatakan itu asli dan kita anggap itu asli, lanjut ke persidangan. Nggak bisa advantage jika seperti itu begitu ya. Advantage ada di mana? Ada di kubunya Jokowi, yang mana padahal sampai sekarang Jokowi pun belum mengeluarkan ijazah yang disangkakan palsu itu. Nah ini ya, dan apalagi kalau kita melihat kita melihat sistem peradilan yang ada di Indonesia itu susah mana sekarang. Coba sistem peradilan yang di Indonesia yang setidaknya berlaku adil lah. Saya tidak mau mengatakan yang merugikan Jokowi begitu ya. Yang berlaku adil terhadap Jokowi dan keluarganya mana?
Belum ada sampai sekarang. Ya ada menguntungkan terus tuh ya sampai kemarin Gibran jadi wakil presiden. Kita lanjutkan dulu, jangan dulu kemana-mana ya. Kan gitu kan. Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak, itu urusan Jokowi. Nah itu dulu yang memang pernah saya sarankan ke UGM, jawabnya kayak gitu aja. Kami sudah mengeluarkan. Sesudah itu mau diapa itu dipalsukan orang lain atau apa, bukan urusan UGM. Atau hilang di tangan Pak Jokowi, urusan Pak Jokowi, kira-kira itu ya. Ya atau digunakan oleh orang lain yang juga bernama Jokowi atau apa, itu urusan pengadilan. Nah sehingga nanti kalau UGM libatkan ke pengadilan, silahkan buktikan. Kami tidak punya aslinya udah diserahkan gitu. Kan gitu kan? Nah itu kalau misalkan mau demikian begitu ya, ini aslinya sudah diserahkan, buktikan bahwa itu asli begitu. Setidaknya ya kalau Anda mau berlindung di bawah kemarin begitu, di bawah undang-undang informasi publik, kemudian ini adalah data pribadi dan lain sebagainya, jangan ngomong. Kalau mau berlindung di situ, udah ini permasalahan untuk apa juga UGM dalam pengertian apa ya, menyatakan bahwa Jokowi lulus tetapi tidak bertanggung jawab atas penggunaan ijazah yang ada. Karena itu bukan berlaku hanya bagi Jokowi, tapi berlaku bagi semua begitu. Kalau memang seperti itu, berlaku bagi semua lulusan UGM. Dan itu pernyataan yang tidak memiliki andil di dalam kepastian ijazah Jokowi, tetapi hanya akan menimbulkan keberpihakan di dalam narasi publik. Itu yang pada akhirnya terjadi ya. Dan tatkala dipanggil ke persidangan pun akhirnya kan yang lemah siapa? UGM juga tuh. Klaim-klaim yang dikatakan ada dan ada itu ternyata tidak ada. Nah ini masalah Pak Mahfud, dan saya kira Pak Mahfud harusnya melihat ke situ. Apakah itu benar atau tidak ya bukan urusan UGM. UGM ini punya dokumen yang mendukung bahwa itu sudah keluar dari UGM ijazah aslinya. Nah sekarang tinggal. Nah itu dokumennya mana? Nggak ada. Dipinta itu nggak dikeluarkan begitu. Itu permasalahannya. Itu juga permasalahan lagi. Jadi tadi udah dua permasalahan yang dilewati begitu ya. Pak Kasbujo itu dilewat. Kemudian ini permasalahan substansial juga tuh. Apakah betul UGM ini memiliki data bukti bahwa Jokowi ini keluar dari UGM dengan status insinyur begitu? Itu pun dipertanyakan sama Pak Mahfud, dilewat lagi. Ini tidak mau diselesaikan. Akhirnya mau langsungnya ke persidangan begitu. Ya ada apa Pak Mahfud kok seperti itu? Pengadilan itu harus secara fair membuktikan apakah ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi yang sekarang dituding palsu itu betul enggak sesuai dengan yang dikeluarkan UGM, betul enggak bahwa orangnya itu, betul enggak, dan macam-macam itu harus dibuktikan di pengadilan secara fair, dan itu harus dibuktikan lebih dulu. Nggak bisa dok orang dituduh memfitnah kalau itu tidak dibuktikan lebih dulu. Ini kesekian kalinya Pak menegaskan itu ya, bahwa nggak bisa pencemaran nama baik itu didahulukan sebelum pasti bahwa ini palsu atau tidak ijazahnya. Iya, meminjam istilahnya Pak Marwara. Sebentar, nah itu betul. Jadi begini, bahwa apabila Jokowi ini ingin menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan ini mencemarkan nama baik, maka Jokowi harus mengeluarkan yang asli dulu. Ini kan pernyataan UGM tadi, ini kan salah satu upaya untuk membuktikan apakah Jokowi ini memiliki ijazah palsu atau tidak, memiliki ijazah yang asli atau tidak. Karena dia tidak mau mengeluarkan, si Jokowinya itu tidak mau mengeluarkan ijazahnya dengan segala pembelaan yang dikeluarkan begitu. Sekarang begini, ada kemungkinan ya, kita lihat di belakangnya nih, rektor-rektor yang ada ini, mereka dari siapa, Pratikno kalau tidak salah begitu ya, ini memiliki konflik of interest di dalam permasalahan ijazah ini, dan itu sudah menjadi rahasia publik. Ada kemungkinan, dan ini kemungkinan yang bisa bisa dibuktikan dalam pengertian kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Kemungkinan apa? Kemungkinan bahwa ijazah yang dipakai sekarang itu identik dengan ijazah yang diklaim dikeluarkan oleh UGM, tapi caranya itu ijazah yang ada ini dicetak kemudian, dan data-data yang mendukung ijazah itu ada pun dibuat kemudian. Yang mana indikasi ke sana itu sudah ada, dan mungkin bukan hanya 1-2 tetapi banyak, sebagaimana yang dikeluarkan terus-menerus oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya, dimulai dari
skripsi yang nggak jelas, kemudian KKN yang tidak ada dan lain sebagainya. Jadi untuk mendukung bahwa UGM ini mengeluarkan ijazah yang asli, itu di belakangnya butuh dokumen yang lain yang harus ada. Dan kalau misalkan ini mau dibuktikan memang UGM ini mengeluarkan Jokowi dengan status insinyur, maka dokumen-dokumen ini harus ada. Permasalahannya ada indikasi dokumen-dokumen ini tidak ada. Nah ini jadi dua pada akhirnya ya. Entah saya tidak melihat Roy Suryo dan kawan-kawan ini menuduh UGM mengeluarkan atau mendukung ijazah palsu atau tidak. Saya tidak melihat ke situ dan sampai sekarang memang belum ada, tidak ada tuntutannya. Karena memang fokusnya itu ijazah Jokowi palsu atas dasar dilihat dari hasil scan yang dikeluarkan oleh Sandi itu inti permasalahannya. Yang mana seharusnya polisi itu tidak memihak kemana-mana begitu, itu seharusnya. Jadi kalau misalkan Jokowi ini sudah mau mengeluarkan ijazahnya dan ijazahnya ini kemudian diteliti oleh lembaga independen, oleh orang yang independen, saya rasa di situ bisa bisa ada kekuatan hukum lah yang tidak problematik begitu. Itu yang kita lihat. Jadi kalau dikatakan bahwa Jokowi itu harus membuktikan dulu ijazahnya asli sebelum menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan ini tersangka, itu betul. Cuman permasalahannya begini, Jokowi sudah melaporkan Roy Suryo ini pencemaran nama baik dan polisi sudah menentukan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini tersangka di dalam kasus pencemaran nama baik dan sejibun pelanggaran undang-undang yang lain. Itu juga bermasalah begitu. Makanya tatkala melihat UGM membela di ruang publik begitu ya, membela bahwa UGM sudah mengeluarkan ijazah asli, itu jadi problematik lagi. Dan itulah makanya kita melihat kenapa pembelaan Anda Pak Mahfud kepada UGM ini juga menjadi problem lagi begitu. Anda harus membuktikan dulu bahwa Anda memang berhak disebut punya nama baik. Apa Anda punya nama baik enggak? Nah kalau punya, tunjukkan ijazah itu punya. Kalau enggak ada, tidak, kan gitu. Nah itu harus dibuktikan dulu oleh pengadilan. Sehingga sebenarnya butir ketujuh ini menjadi pertaruhan besar bagi keberanian hakim untuk membuktikan. Apakah cukup dengan pernyataan UGM bahwa ijazah itu sudah sah? Nggak bisa kan? Ya, harus betul, dilihat nggak aslinya. bisa. Mana dulu yang dikeluarkan UGM seperti pada butir nomor 7 itu. Jadi ini pesan kepada hakim bahwa menurut saya betul. itu pesan kepada itu ya, hakim pesan kuatnya. dan UGM. Sudah keluar aja dari urusan itu, saya sudah mengeluarkan soal itu dipalsu, digunakan orang lain, bukan urusan saya. Nah itu seharusnya UGM dari awal tidak masuk. Ya, sedang tidak masuk. Kalau UGM masuk ke dalam permasalahan ini harus tuntas, keluarkan semua dokumennya. Itu yang jadi permasalahan. Tapi karena UGM ini sudah masuk di dalam kapasitas ranah publik begitu ya, bukan persidangan, meskipun karena di persidangan hancur UGM itu, di dalam ranah publik. Pada akhirnya narasi UGM ini dijadikan pembela di ranah publik atas keaslian ijazah Jokowi. Kan itu menjadi apa ya, ya kita katakan perkataan pembenar atas orang-orang yang membela Jokowi begitu. Dan kita berbicara di ruang publik, jadi dirugikan secara narasi yang berkembang di ruang publik itu. Buktikan aja di pengadilan. Mungkin Roy Suryo salah, buktikan. Mungkin benar, buktikan juga. Kan gitu, saling membuktikan kan. Memang ada di dalam hukum kita, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Yeah. Kalau saya nyatakan, Pak Rizal, ijazah Anda palsu, saya harus membuktikan. Tapi juga sebaliknya, siapa yang dituduh harus membuktikan bahwa tidak, lalu adu data, kan gitu ya. Bukan hanya buktikan nggak bisa begitu, nggak adil namanya itu pengadilan. Sebentar Pak Mahfud, itu kayak yang nggak tahu aja, sudah 2 orang dipidana gara-gara permasalahan ijazah ini, yang mana Jokowi tidak memperlihatkan ijazah itu sama sekali. Dan kita memiliki kekhawatiran ini akan berulang begitu. Jadi ini bukan persidangan pertama, ini bukan peradilan pertama yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi, bukan. Ini mungkin akan jadi yang ketiga atau yang keempat, yang mana sebelumnya sudah ada orang yang dipenjara gara-gara peradilan yang tidak adil karena Jokowi tidak mengeluarkan ijazahnya. Jangan lupakan itu Pak Mahfud. Jadi kita ini tidak bisa menutup mata dari fakta-fakta yang ada. Ini faktanya sudah bejibun begitu. Ini bukan permasalahan baru. Ini sudah 1 tahun Roy Suryonya. Kalau tidak dilihat 3 tahun begitu dari
Gus Nurnya itu. Ini sudah lama sekali. Jadi jangan melihat, kalau bagi saya begitu ya Pak Mahfud, tolong jangan melihat sesuatu itu dengan naif. Anda itu naif sekali. Ya bagaimana ini persidangannya sudah seperti itu adanya, ketidakadilan yang Anda khawatirkan itu sudah terjadi begitu. Yang lain juga siapa yang mendalilkan harus membuktikan, siapa yang dituduh kalau satu dengan sebuah dalil yang disampaikan maka harus membuktikan sebaliknya, kan gitu. Ya. Kalau Anda bisa membuktikan sebaliknya, ini aslinya kok Anda nuduh sembarang, berarti Anda aman, kan gitu. Nah ini hukum. Ya. Tidak ada urusan dengan pemihakan kepada siapa, ini hukum. Ya, jadi gitu terjawab ya. Pak. Saya jadi Sebentar, kalau saya sih melihatnya agak bias siapa Pak Mahfud itu, atau kalaupun tidak bias, tidak ingat data-data dan fakta-fakta yang ada, sehingga ada perkara yang memang harus dikhawatirkan di sini. Jadi permasalahan ijazah ini pada akhirnya kan membongkar banyak sekali kebobrokan yang ada tuh ya. KPU ternyata kacau, UGM ternyata kacau, kemudian kepolisian ternyata udah dari dulu itu kacau juga. Ini kan terbuka di depan mata kita gara-gara ijazah ini. Terus kemudian kita mengatakan serahkan ke pengadilan. Lah pengadilannya udah nggak adil kok dalam permasalahan Jokowi. Kita mau mengatakan serahkan ke pengadilan. Ya setidaknya ini di ruang publik begitu. Jadi bagaimana secara hukum seharusnya menyelesaikannya? Seharusnya polisi itu kembali kepada fungsinya sebagai polisi yang tidak memihak begitu ya. Pengadilan juga kembali kepada pengadilan. Jadi kritik ini bukan hanya terhadap Jokowi dan Roy Suryo saja, pada akhirnya ini kritik kepada semua lembaga yang terkait dengan sistem peradilan di Indonesia. Itu yang menjadi concern kita, dan itu yang mungkin bagi saya begitu ya, menurut saya itu harus menjadi concern orang seperti Anda Pak Mahfud MD begitu. Proses peradilan secara keseluruhan. Karena yang Anda katakan itu apabila belum terjadi ketidakadilan di dalam isu ijazah ini secara khusus atau ketidakadilan secara umum begitu di Indonesia, permasalahannya ketidakadilan itu sudah terjadi. bertanya-tanya, apa sih kenapa Bu Ova tiba-tiba ngomong lagi, kan nggak ada lagi ribut-ribut soal itu, ternyata itu sebenarnya poin ngirim tujuhnya. pesan kepada hakim, buktikan betul Buktikan ya. dong, saya sudah mengeluarkan saya udah loh. mengeluarkan loh ya. Bukan urusan saya. Bapak itu benar atau tidak bukan urusan saya. Apakah oleh KPU itu dipalsu atau tidak bukan urusan saya, kan gitu UGM. Iya kan? Pastikan bahwa saya sudah mengeluarkan, kan gitu. Kalau saya tidak melihat seperti itu. Bu Ova itu kemarin ngomong karena berdekatan dengan isu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat Bu Ova ini punya semacam tanggung jawab moral untuk membela Jokowi, apapun caranya, dengan cara itu. Karena memberikan pesan kepada hakim itu bisa secara eksplisit. Kemudian kalau sedari awal tidak bertanggung jawab atas penggunaan ijazah Jokowi, sedari awal harusnya UGM tidak membicarakan hal itu. Begitu. Yang mana kalau mau all in begitu. Kalau mau tidak mau ngomong ya gak usah ngomong sekalian. Yang mana pada akhirnya ini meskipun tidak memberikan efek secara hukum, tetapi sekali lagi kepada dinamika narasi publik, perkataan UGM ini sangat berpengaruh, terutama buat para termul begitu. Ya, ini kan pada akhirnya menggiring opini publik pada akhirnya. Ya, dan itu tidak layaklah dilakukan oleh satu institusi sebesar UGM, apalagi oleh rektornya sendiri begitu. Kayak nggak punya humas aja UGM itu. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmatan wa firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.